wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Nah, baiklah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi dari mata kuliah strategi pembelajaran. Baiklah, adapun judul makalah kita pada kesempatan ini yaitu strategi pembelajaran inquiry. Baiklah, saya sebagai muslimah dan samping saya adalah Rahma Alfira akan memaparkan materinya. Baiklah, strategi pembelajaran inquiry. Pengertian: strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Karakteristik strategi pembelajaran inquiry: 1. Strategi inquiry menekankan pada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Yang ketiga yaitu tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Selanjutnya itu strategi pembelajaran inquiry akan efektif manakala guru mengharapkan siswa dapat menemukan sendiri jawaban dari sesuatu permasalahan yang ingin dipecahkan. Dengan demikian, dalam strategi inquiry penguasaan materi pelajaran bukan sebagai tujuan utama pembelajaran, akan tetapi yang lebih dipentingkan adalah proses belajar. Jika bahan pelajaran yang akan diajarkan tidak berbentuk fakta atau konsep yang sudah jadi, akan tetapi sebuah kesimpulan yang perlu pembuktian. Nah, terus selanjutnya, jika proses pembelajaran berangkat dari rasa ingin tahu siswa terhadap sesuatu, jika guru akan mengajar pada sekelompok siswa yang rata-rata memiliki kemauan dan kemampuan berpikir, strategi inquiry akan kurang berhasil diterapkan kepada siswa yang kurang memiliki kemampuan untuk berpikir. Jika jumlah siswa yang belajar tak terlalu banyak sehingga bisa dikendalikan oleh guru, dan jika guru memiliki waktu yang cukup untuk menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa, strategi pembelajaran berorientasi standar prosedur pendidikan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran inquiry. Adapun kelebihannya, strategi pembelajaran inquiry merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih bermakna. Terus yang kedua, strategi pembelajaran inquiry memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Dan yang ketiga, strategi pembelajaran inquiry merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Dan yang terakhir, keuntungan lain adalah strategi pembelajaran ini dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Artinya, siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Baiklah, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh saudari Andira Muhajirah. Selanjutnya, kelemahan dari strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama,
Jika strategi pembelajaran inquiry digunakan sebagai strategi pembelajaran, maka akan sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, strategi ini sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Yang ketiga, kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang sehingga sering guru sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Yang terakhir, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pelajaran, maka strategi pembelajaran inquiry akan sulit diimplementasikan oleh setiap guru. Prinsip dasar pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama, berorientasi pada pengembangan intelektual. Yang kedua, prinsip interaksi. Yang ketiga, prinsip bertanya. Yang keempat, prinsip belajar untuk berpikir. Yang kelima, prinsip keterbukaan. Selanjutnya, langkah pelaksanaan strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama, orientasi. Orientasi adalah langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang responsif. Yang kedua, merumuskan masalah. Merumuskan masalah merupakan langkah membawa siswa kepada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Yang ketiga, mengajukan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Yang keempat, mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk mengkaji hipotesis yang diajukan. Yang kelima, menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Yang kelima, selanjutnya, merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengajuan hipotesis. Selanjutnya, upaya pemecahan kasus strategi pembelajaran PAI. Hal yang perlu diperhatikan, perlu adanya evaluasi terhadap materi. Guru mengizinkan siswa untuk bertanya apabila ada yang kurang jelas. Apabila memang tidak ada yang bertanya, guru bisa mengujinya dengan bertanya ke siswa untuk mengetahui alasan siswa diam tidak ada yang bertanya itu karena memang sudah paham atau bahkan sama sekali tidak ada yang masuk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.